Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rukmana dengan NIM 1930201165, kelas PGMI 5, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, langsung saja pada yang terhormat Bapak Afandi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Strategi Guru dalam Mendidik Karakter Peduli Lingkungan pada siswa kelas 3 di Min 2 Palembang. Untuk yang pertama yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada landasan teori, dan bab ketiga ada metode penelitian. Untuk bab pertama pendahuluan yaitu pada latar belakang usaha pendidikan karakter sangat diperlukan karena pendidikan karakter dapat meningkatkan mutu karakter sebagai generasi sekarang dan yang akan datang. Pembentukan karakter siswa tidak semata-mata menjadi tugas guru dan sekolah, melainkan juga menjadi tugas keluarga dan masyarakat. Namun, pada pendidikan formal di sekolah, guru merupakan orang yang paling berperan sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang berpotensi di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dalam menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Sikap peduli lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Terjaganya lingkungan menjadikan kualitas hidup manusia yang lebih baik. Penanaman karakter sejak dini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penanaman karakter peduli lingkungan. Karakter peduli lingkungan tersebut dapat ditanamkan berdasarkan kurikulum sekolah maupun program yang sudah direncanakan sekolah. Kemudian yang kedua, masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka didapatkan identifikasi permasalahan sebagai berikut. Dan yang pertama, banyaknya terjadi kerusakan lingkungan. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa dalam peduli lingkungan. Dan yang ketiga, masih terdapat siswa yang membawa makanan berbungkus plastik di rumah. Masuk ke batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah hanya pada strategi guru dan membina karakter siswa peduli lingkungan di Min 2 Palembang. Yang pertama yaitu strategi guru dalam membina pendidikan karakter peduli lingkungan dengan cara melatih dan membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, peduli lingkungan didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Kemudian untuk rumusan masalah, pada rumusan masalah penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan di Min 2 Palembang. Dan yang kedua, apa strategi guru dalam mendidik karakter peduli lingkungan pada peserta didik di Min 2 Palembang. Dan yang ketiga, apa saja faktor penunjang strategi guru dalam mendidik karakter peduli lingkungan di Min 2 Palembang. Dan yang terakhir, yang keempat, apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi guru dan dalam mendidik peserta didik di Min 2 Palembang. Lalu kemudian masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain. Dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui strategi guru dalam membina karakter siswa peduli lingkungan di Min 2 Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam membina karakter peduli lingkungan siswa di Min 2 Palembang. Untuk manfaat, banyak sekali manfaat, dan ini manfaat secara singkat. Untuk peneliti bisa dikembangkan ilmu pengetahuan serta menambah ilmu yang telah diperoleh selama menuntut di perguruan tinggi, juga menjadi pelajaran untuk menyudahkan program sarjana. Dan untuk secara praktis, untuk
baik untuk sekolah, guru maupun peserta didik, dan untuk para peserta didik supaya bertambah mampu mengetahui betapa pentingnya pendidikan karakter itu dan berartinya melindungi area atau lingkungan baik di sekolah ataupun di rumah, serta supaya tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungannya. Masuk ke tinjauan pustaka, pada penelitian ini saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal penelitian oleh Amirul Mukmin Al-Anwari dengan judul Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar Adiwiyata Mandiri. Dan yang kedua, jurnal penelitian oleh Beni Afriansyah dengan judul Strategi Guru dalam Membentuk Sikap Peduli Lingkungan di SD Negeri 80 Rengas Condong. Dan yang ketiga, jurnal ketiga yaitu penelitian oleh Muhammad Sapriyadi dan Siti Hajaroh dengan judul Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan bagi Siswa. Masuk ke bab kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter mempercayai adanya keberadaan moral absolut, yakni moral absolut perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka lebih paham betul mana yang baik dan mana yang benar. Pendidikan karakter mempunyai makna yang lebih tinggi daripada 232 moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar atau mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan atau habituation tentang mana yang benar dan mana yang salah. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya tersebut. Dan landasan teori yang kedua yaitu karakter peduli lingkungan. Karakter peduli lingkungan merupakan karakter yang wajib diimplementasikan bagi sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semua warga sekolah harus mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya peduli lingkungan, serta mempunyai inisiatif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pendidikan karakter peduli lingkungan ditanamkan sejak dini kepada siswa sehingga dapat mengelola secara bijaksana sumber daya alam yang ada di sekitar, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan generasi penerus yang akan datang. Ketika karakter peduli lingkungan sudah tumbuh menjadi mental yang kuat, maka akan mendasari perilaku seorang dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian, kemudian waktu dan tempat penelitian, definisi konseptual, jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data dan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat pospositisme. Digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi. Penelitian bertujuan untuk mencari fakta-fakta menggunakan prosedur atau langkah-langkah tertentu secara ilmiah dengan mengumpulkan dari beberapa sumber dan fakta di lapangan. Dan yang kedua tadi, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Min 2 Palembang dengan alamat Jalan Inspektur Marzuki, Komplek Man, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Dan untuk definisi konseptual pada penelitian ini ada 3. Yang pertama karakter, kedua peduli dan ketiga lingkungan. Pertama, karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Yang kedua yaitu peduli adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya. Selain itu, mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, lingkungan adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia,
secara fisik maupun biologis. Kemudian ada jenis data dan sumber data. Untuk sumber data yaitu ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer ini adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang menjadi informan utama yaitu peneliti ini guru pembimbing kegiatan peduli lingkungan di Min 2 Palembang. Dan untuk data sekunder, dalam penelitian ini didapatkan literatur relevan yang mendukung data penelitian meliputi kajian-kajian tentang sekolah alam, kegiatan peduli lingkungan, profil sekolah, dan dokumen yang menunjang data penelitian. Kemudian untuk metode penelitian yang lain yaitu ada teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi ini merupakan teknik penelitian yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Kemudian ada wawancara yang kedua. Wawancara merupakan teknik pengumpulan yang sering digunakan di penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara melakukan interaksi, komunikasi, atau cakupan antara wawancara dengan narasumber, dan wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara yang terstruktur. Kemudian yang terakhir dokumentasi. Dokumentasi mencakup gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dan untuk teknik keabsahan data, untuk membuktikan keabsahan data maka dibutuhkan adanya teknik pemeriksaan yang didasarkan atas jumlah kriteria tertentu. Terdapat 4 kriteria. Yang pertama, derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dan juga teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.